waktunya udah setengah 12-nya, saya agak panik. Jadi kita punya 20 menit kali untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Ada 11 atau lebih tadi, 11 pertanyaan dari audiens. Tapi kita hanya bisa sebagian aja kita jawab. Semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Untuk panitia bisa ditunjukkan pertanyaan yang bisa dijawab oleh para panelis. Pertanyaan pertama, silakan. Apa tantangan terbesar ketika migration dari traditional VPN untuk use case company punya banyak cabang dan server masih on the premise di data center dan berapa banyak contoh yang dibutuhkan? Basic seperti apa? Oke, berarti ini ada VPN ketika mau menggunakan VPN dengan konfigurasi bahwa banyak cabang, kemudian servernya di on premise. Oke, mungkin pertanyaannya ini tantangan terbesarnya seperti apa? VPN dan Zero Trust itu sesuatu yang Zero Trust itu bisa menggantikan VPN atau VPN juga sebenarnya bergandengan tangan dengan Zero Trust. Mungkin Pak Edwin dulu, nanti Pak Faisal juga mungkin bisa nambahkan. Pak Edwin, VPN gimana Pak kalau udah punya VPN? Oh ya, salah satu kebutuhannya itu kan adalah VPN itu. Ya kita mengakses sesuatu dari luar itu kan lewat VPN. Oke. Ya, jadi kalau nggak ada VPN ya nggak bisa akses gitu loh. Nah, jadi Zero Trust itu sama sekali berbeda konsep ya. Di Zero Trust VPN jalurnya, Zero Trust autentifikasinya, kira-kira seperti itu Pak. Zero Trust itu konsepnya. Ya, VPN itu part of the implementation yang dibutuhkan untuk menerapkan namanya solusi Zero Trust. Oke. Nah, jadi kalau misalnya sekarang tadi kita bilang bahwa customer kita sudah melakukan mungkin solusi SD-WAN ataupun SD branch, ya mereka mempunyai koneksi ke masing-masing masing-masing cabang. Seperti tadi Pak Darto juga mempunyai remote area, gitu kan ya. Semua kan terkoneksi, ya. Mungkin Pak Darto lebih ekstrim lagi, remote area itu semua harus terkoneksi ke belakang data center untuk mengakses aplikasi, ya untuk mengakses semua yang jalan seperti itu. Nah itu semua terkoneksi lewat VPN. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di headquarter-nya juga harus ada perimeter untuk pengamanannya, kemudian di remote area juga harus ada perimeter pengamanannya, kemudian ditambah lagi yang tadi namanya aksesnya juga diamankan lagi dengan multi-layer authentication. Gitu. Nah, begitu itu semuanya sudah kita lakukan, plus semua polisi-polisi semua seperti itu, nah, lingkaran itulah ya yang kita sebut namanya Zero Trust Network Arsitektur. Jadi ini sebagai arsitektur nih. Nah, bagian arsitektur itu adalah komponen-komponen tersebut seperti itu. Ya, tapi is a must. Ya, kalau kita bicara mengenai Zero Trust tapi nggak ada sales VPN, ya nggak bisa seperti itu. Ya, kira-kira mungkin Pak Faisal bisa tambahin. Pak Faisal nambahin Pak best practice-nya Pak, kira-kira apa tuh Pak? Yang udah punya VPN itu kan gimana caranya? Yang pertama kali paling penting kalau udah ada VPN-nya, bagaimana VPN tersebut dikonfigur, apakah per usernya atau misalnya per area misalnya. Nah, sebaiknya semakin granular penerapan daripada VPN itu akan semakin baik. Jadi concern terkait dengan penerapan VPN harus dikaji kembali. Teknik penerapan VPN-nya seperti apa? Kalau VPN itu hanya sertifikat encryption yang nggak bisa memverifikasi di ujung VPN itu siapa, nah itu butuh improvement. Jadi misalnya si VPN-nya kayak kalau kita katakan pakai yang disebut OpenVPN, ya OpenVPN itu boleh dikatakan wildcard. Jadi yang penting pokoknya dari sisi sertifikasinya tersebut bisa dipakai untuk melakukan enkripsi. Nah itu aja diimprove. Ya, kemudian dari sisi penerapan yang dari sisi tradisional yang ada sekarang, ini perlu juga dilihat apakah ada kaitan antara geolocation dengan akses. Ya, itu juga perlu direlevansikan sampai sejauh mana VPN tersebut bisa mengidentifikasi sampai ke level tertentu, misalnya lokasi, ya dan sebagainya. Nah, itu masih semuanya sangat tergantung dari fleksibilitas dari VPN-nya. Ini kalau kita hanya fokus kepada VPN-nya. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Wisnu. Oke, terima kasih Pak Faisal. Pak Darto mau nambahin? Ya, sedikit aja Pak, menambahkan salah satu kunci yang cukup penting adalah sebelum melakukan itu kita perlu lakukan socialization dan change management yang baik ya. Mungkin sedikit user guide untuk supaya gimana cara user ini, kemudian juga biasanya Petrosi yang ada beberapa cabang misalkan di Kalimantan dan juga di Timika ya, di Irian, kita biasa juga pertama orang IT harus coba.
semua orang IT kita deploy dulu ke orang IT sehingga mereka merasakan simple atau enggaknya ketika ada masalah mereka bisa memberikan solusi dan petunjuk. Kemudian di beberapa site itu kita tunjuk juga beberapa change agent atau kita sebutnya ambassador. Jadi di beberapa tidak hanya proyek IT, di proyek-proyek yang lain juga kita selalu put yang namanya change agent yang akan membantu kita mensosialisasikan yang tentunya change agent itu akan secara positif mendukung program kita gitu. Jadi dengan adanya socialization dan change management yang baik, kemudian ada ditambah dengan user guide yang cukup ya, itu akan membantu memperlancar proses sehingga ketika penerapan semuanya akan berjalan lebih lancar. Oke, terima kasih Pak Darto. Oke, pertanyaan kedua. Tapi sebelum pertanyaan kedua, saya ingin mengingatkan mengisi feedback formnya yang linknya kami tuliskan di kolom chat atau mungkin panitia bisa menunjukkan QR code dari feedback formnya. Tolong ya mungkin sambil mendengarkan jawaban diskusi atau jawaban dari Q&A bisa mengisi feedback formnya supaya menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki webinar-webinar info komputer di masa depan. Jadi silakan kalau di scan dulu QR code-nya untuk masuk ke form feedback form tersebut. Oke, mungkin udah cukup. Sekarang kita ke pertanyaan kedua dari siapa ini? Silakan panitia untuk tunjukkan pertanyaan yang kedua. Oke, sekarang VPN mengakses sistem di kantor kemudian bentuk dari karyawan dan mendukung security. Oke, ini mungkin masuk change management nih. Mungkin gantian sekarang Mas Eki nih Mas. Kan Bilby juga banyak kan sekarang kerja di rumah gitu. Sebenarnya kalau meningkatkan security awareness dari karyawan gitu menggunakan VPN dan juga mungkin sebagian tadi udah menggunakan data segmentation gitu, apa yang dilakukan selama ini Mas oleh tim dari Blibli, tim security dari Blibli.com? Oke, yang jelas untuk meningkatkan visibility tadi, kita juga salah satunya menerapkan EDR, endpoint data protection itu ya. Jadi konsepnya lebih ciamik lah kalau saya bilang dibandingkan antivirus, karena kita akhirnya jadi bisa mendeteksi apakah di dalam satu entitas atau endpoint itu ada potensi ancaman yang bisa membahayakan kita atau tidak. Sebagai contoh misalnya gini, kan perangkat itu dibawa sama teman-teman gitu ya. Kemudian yang namanya di rumah kadang orang merasa bosan, akhirnya coba download game gitu ya, atau download satu aplikasi gitu. Nah, ternyata di situ mereka nggak sadar yang namanya end user kan yang penting ini ada link untuk download gitu ya, diklik aja gitu. Kemudian coba gitu. Akhirnya dengan tools yang kita punya ini ternyata bisa deteksi ini ada potensi bahaya. Gitu. Bahaya, akhirnya kemudian di situ kita tutup, kita matikan koneksinya, baik itu proses instalasinya maupun proses koneksi terhadap satu tempat yang berbahaya itu. Nah, selain itu kedua, kita juga selalu senantiasa mengingatkan kepada teman-teman melalui security awareness gitu. Kalau kebanyakan dari kita kan kadang nggak paham gitu ya, kayak tadi contohnya cuma klik gitu. Tetapi dengan adanya security awareness, kita mencoba memasukkan perilaku atau behavior dari karyawan kita untuk tidak sembarangan menggunakan mengakses hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat kerja gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kita sudah ada orang berpikir gini, Mas, juga saya kan nggak akses ke kantor gitu kan. Konsep VPN itu kan banyak yang tidak paham juga gitu. Juga saya tidak akses ke kantor, kita cuma menggunakan laptop kita gitu ya, kemudian kita download bla 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 bla. Tetapi di balik itu kan ada potensi, ada traffic yang kemana-mana, salah satunya adalah ke kantor gitu. Nah itu yang tidak dipahami sama karyawan. Nah dari situ kita memahamkan bahwa ternyata bukan hanya efek kepada risiko terhadap diri pribadi, tetapi juga berdampak terhadap perusahaan. Nah dengan adanya awareness, dengan adanya security education, kita sampai bikin kayak semacam ada platform itu internal gitu untuk awareness-nya. Dari situ nanti teman-teman diminta untuk ikutan training, kemudian dari situ nanti akan diminta untuk dinilai seberapa paham bahwa Anda mengerjakan pekerjaan itu berapa risiko, sehingga nanti situ akan ada muncul badge-nya. Badge, Anda ini masih kategorinya adalah kategori yang belum begitu paham dengan sisi security, sehingga nanti teman-teman security education akan ngasih materi yang sesuai dengan kemampuan seseorang itu.
Nah, berdasarkan dari badge-badge itu akhirnya kita bisa memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Jadi tidak hanya berdasarkan dari sisi teknologi, tetapi juga kita ngeliat dari sisi people-nya, how to develop atau synchronize-kan antara people sama teknologinya juga. Oke, terima kasih Mas Riki. Mungkin ini device protection di dalam kacamata Zero Trust itu seperti apa ya Pak? Apakah memang itu menjadi sebuah bagian penting? Pak Edwin bisa meng-highlight gitu Pak, device protection yang hubungannya dengan konsep Zero Trust ini Pak. Ya, kalau kita bicara mengenai device-nya, ya seperti mungkin kita punya handphone, kita punya tablet, kita punya laptop, seperti itu kan ya. Ya, paling nggak kan minimal kita punya, pertama kita punya client protection untuk masing-masing device, ya kan. Jadi misalnya, kalau kita kan punya namanya FortiClient ya, yang bisa kita install di di handphone kita, atau mungkin di tablet kita, atau mungkin di laptop kita, notebook kita, seperti itu. Nah, dari pengamanan itu kan bisa termasuk misalnya pengamanan antivirus, pengamanan kita bisa setting akses kita mau website mana-mana aja, seperti itu ya. Kemudian ya jadi otomatis itu juga harus kita lakukan. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan faktor security yang dari device-nya itu sendiri. Gitu ya, jadi kita harus menambahkan fitur-fitur untuk mengamankan perangkat kita. Nah, kalau misalnya perangkat-perangkat tersebut dianggap belum cukup, ya saya rasa masih banyak lagi perangkat-perangkat yang mungkin tidak kita bahas di sini, solusi-solusi yang bisa lebih memperketat lagi akses terhadap perangkat-perangkat tersebut gitu. Nah, kalau pilihannya adalah bahwa kan tinggal pilihannya perusahaan ingin memberikan satu perangkat yang sangat strict sekali ya, dan itu mungkin di-provide oleh perusahaan ya, atau mungkin perusahaan bisa mengakomodasi dengan perangkat yang di-provide oleh masing-masing karyawan sendiri, tapi dengan policy-policy yang sudah ditentukan gitu. Karena kadang-kadang kita kan sekarang tidak, seperti kata Mas Riki kan, kita tidak bisa membedakan atau tidak bisa mengatakan bahwa oke, perangkat ini khusus hanya untuk kantor, ini khusus untuk apa gitu kan. Kadang-kadang kita juga install games, install apapun aplikasi-aplikasi di perangkat kita. Nah, tadi itu menjadi awareness kita. Jadi mungkin Pak Darto juga tadi mention masalah people, Mas Riki juga seperti itu. Kembali kepada kita lah, kita juga harus mempunyai satu tanggung jawab pribadi terhadap apa yang kita diberikan oleh perusahaan untuk make sure bahwa akses kita benar. Ya, kita juga jangan berpikir bahwa perangkat kita semua super canggih, ya, tapi kita punya ID, password, PIN semuanya sama. Ya, kita punya 10-20 aplikasi, 10 aplikasi yang paling parah itu aplikasi mungkin buat yang sosial media kita sendiri punya, email sendirinya sama, akses ke kantor semuanya sama. ID-nya sama, PIN-nya sama, ya kan, password-nya sama. Ya jebol satu ya tamat semua, selesai. Itu juga penting ya. Itu jadi social engineering juga penting. Itu mungkin agak melebar. Saya nggak mau masuk ke sana, nanti melebar lagi. Social engineering. Stop. Oke, intinya bahwa setiap user, setiap karyawan juga sebenarnya harus diberi pemahaman gitu ya, bahwa kita bahwa username password juga harus berbeda-beda tiap layanan dan segala macam gitu, dan juga mencampur yang harus suspicious lah, harus suspicious. Jadi zero trust itu kita zero trust untuk tidak mempercayai semua orang quote unquote untuk masuk ke parameter kita, tapi kita sendiri memakai begitu kita dapat sesuatu ya kita harus ini kita juga harus menerapkan zero trust yang orang masuk ke kita, gitu, bukan kita masuk ke belakang aja seperti itu ya. Oke. Berarti memang jangan percaya siapa-siapa. Oke, pertanyaan nomor 3, silakan. Tadi ada masalah di soal feedback form, mungkin diinformasikan. Silakan untuk klik link yang baru, kayaknya udah ada di kolom chat. Mohon maaf tadi yang link yang form pertama mungkin udah kepenuhan, jadi sekarang kita di form yang kedua kali ya. Silakan coba lagi kalau memang, semoga tidak ada masalah. Oke, pertanyaan nomor 3 ini dari Pak Antoni Suteja. Halo Pak, ini dari Surparjan nih ya, saya pengembangannya. Oke, kan sekarang banyak kali thread yang bekerja dalam kondisi encrypted melalui SSL, TLS, dan ini jadi kendala untuk mengidentifikasi thread tersebut. Bagaimana best practice untuk mengantisipasi keadaan semacam ini, mengingat bila kita menggunakan produk decrypt untuk menganalisis paket tersebut, membutuhkan resource yang lebih besar, tapi sebaliknya tentu lebih besar.
Oke, SSL TLS dalam kaitannya ini mungkin Pak Faisal lah yang bisa yang Pak Faisal atau tadi Pak Edwin yang bisa jawab nih. Silakan Pak. Oke, kita kadang-kadang lebih percaya pada satu titik, tapi kita lupa titik yang lain. Jadi kalau kita katakan untuk mengamankan data yang disebut data in transit, maka konsep enkripsi dengan dekripsi itu memang hal yang paling diutamakan. Namun di sini tidak melepas dari bagaimana kita memperhatikan kecukupan data yang memang kita kirimkan dan kita enkripsi. Katakanlah kita mau mengirimkan data pesan teks dari tempat kita kepada penerima yang lain, maka sebenarnya secara logika yang perlu kita lakukan proses enkripsinya adalah cukup pesannya saja. Tapi kita nggak perlu lagi mengirimkan nama kita, nomor telepon kita, lokasi di mana kita berada, dan lain sebagainya di dalam pesan yang kemudian kita lakukan proses enkripsi. Jadi sebenarnya kita agak kejar-kejaran yang dinamakan dengan yang disebut cyber attack dengan teknik protection. Itu pasti kita akan kejar-kejaran. Nah sekarang ini saran saya dalam hal ini adalah benar-benar memperhatikan kecukupan data yang dikirimkan. Nggak perlu semuanya diupload. Jadi kita perlu untuk memperhatikan data-data yang di-send, misalnya secara parameterized, itu dari satu titik ke titik yang lain. Another example for the real cases. Kita bayangkan sebuah e-commerce form di mana kita berbelanja, di situ kita pilih itemnya, kita dikasih lihat harga satuannya, kita dikasih opsi untuk ngisi kuantitinya sebelum kita check out. Nah, kemudian di form itu kita check out. Nah, ketika kita check out ternyata untuk berkomunikasi dengan layar form yang kedua, ternyata dikirimkan kembali harga satuan, kuantitas, nama barang, di mana sebenarnya harga satuan bisa langsung di cross check di sistem, nggak perlu lagi untuk dikirimkan. Nah, kondisi ini menciptakan satu celah keamanan, yaitu pada saat di form yang berikutnya ditemper oleh si peretas mengganti harga satuan dari barang tadi yang tadinya katakanlah sekian puluh ribu bisa menjadi Rp1. Itu kan tidak ada kaitannya antara sisi enkripsinya dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpatokan kepada satu hal di mana sistem proteksi yang ada pada akhirnya hanya akan dipergunakan untuk mempersulit upaya peretas untuk melakukan akuisisi terhadap informasi tersebut. Namun jangan dikategorikan sebagai hal ini merupakan 100% protection atas sistem pengamanan yang ada. Artinya tadi kan kalau di dalam sesi ini udah banyak nih dikali-kali disebutkan Pak Darto, udah mungkin tadi Pak Edwin, people, proses, teknologi. Nah di sini kita harus berjalan secara kolaboratif supaya proteksi tersebut bisa sifatnya menyeluruh. Nah, kembali tadi ke sisi pertanyaan, dari konsep encrypt dengan decrypt, namanya encrypt pasti bisa di-decrypt. Kalau hash, lain cerita. Tapi jadi jangan kita terlalu beranggapan ketika data tersebut di-encrypt, nggak mungkin bisa di-decrypt. Nah, sekarang yang paling kita bisa tanamkan, perhatikan tingkat kecukupan data yang dikirimkan, sehingga maksimalisasi enkripsi tersebut menjadi maksimal. Loh kok bisa? Ya orang ngapain mau decrypt, orang informasinya di situ hanya minimum, oh dia nggak bisa dapat apa-apa setelah dia decrypt. That's the point. Thank you, Mas Wis. Oke, terima kasih. Jadi ada data yang apa? Kecukupan data yang di decrypt dan di encrypt, kira-kira seperti itu Pak ya. Kecukupan Mas data Riki kali ini. Ya, gimana Pak? Kecukupan data yang dikirim. Kecukupan yang dikirim, oke. Mas Riki mau bantu mau nambahin nggak Mas soal pertanyaan tadi? Pakai TLS, terus itu power. Selama ini pengalaman Mas Riki gimana Mas? Ya, saya sepakat dengan Pak Faisal. Kadang kita sebagai penyedia platform gitu ya, kebanyakan dari kita tuh pengen dapatin semua data dulu gitu, nggak ngelihat dari sisi sebenarnya kita tuh butuhnya apa sih gitu. Nah, kemudian setelah itu, kadang kita juga lupa setelah kita ngambil data, kita tidak melihat data ini sebenarnya kategorinya apa. Apakah data ini termasuk kategori yang berisiko tinggi atau tidak? Sehingga terkadang karena kita tidak punya visibility terhadap besaran resikonya itu, akhirnya digabungkan menjadi satu. Kemudian ya udah daripada pusing kita enkripsi semua. Yang notabene jadi bakal nambah beban terhadap sistem. Kemudian dari sisi udah gitu juga penggunaan enkripsinya asimetrik gitu ya, yang prosesnya lebih panjang. Karena merasa oh ini kurang secure itu, Pak. Udah kita pakai yang asimetrik sekalian itu.
Jadi akhirnya apa? Akhirnya dari sisi cost juga tinggi, dari sisi proses juga lama, dari sisi customer juga terbebani. Nah, yang bisa dilakukan adalah satu, melakukan terhadap membuat data klasifikasi terlebih dahulu. Dari data klasifikasi, kemudian setelah itu kita mappingkan terhadap apa kebutuhan bisnis. Jadi tidak semua data kita ambil gitu atau kita kirimkan itu. Jadi hanya data yang benar-benar menunjang kebutuhan bisnis atau yang diinginkan itu yang akan kita kirimkan, yang akan kita olah. Atau juga di dalam GDPR salah satunya adalah ada poin, ada prinsipal yang data hanya yang kita butuhkan saja yang kita lola. Kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Makasih Pak Mas Riki atas tambahannya. Oke, pertanyaan keempat ya, berarti keempat atau kelima? Keempat. Wah, udah mepet banget waktunya. Oke, kita agak cepat sedikit ke yang keempat. Kita memilih tempat begitu, apakah teknologi seperti saat ini pasti memiliki kebutuhan? Oke, roadmap dan SASE. Oh, mungkin Mas Pak Edwin kali ini Pak yang bisa jawab ini Pak. Oh, tadi bagaimana membangun Zero Trust yang roadmap-nya dan bagaimana peran SASE dalam implementasi Zero Trust. Pak Edwin bisa jawab? Paham? Ya, oke. Ya, karena Pak. Tadi ini pertanyaannya, oh, gitu ya. Jadi bagaimana roadmap-nya? Mungkin saya simpulkan bagaimana roadmap-nya dan juga bagaimana SASE di dalam implementasi. Oke. Ya, roadmap pasti masing-masing perusahaan beda-beda ya. Kita tidak bisa menerapkan seperti saya bilang bahwa the same roadmap for everybody seperti itu. Okay. Tapi minimal ada best practice-nya. Ya, nah best practice nanti tinggal diterapkan. Ini mau digelembungkan sesuai dengan kapasitas perusahaan atau mau kayak gimana. Tapi roadmap itu masing-masing pasti berbeda. Nah, dan biasanya untuk merumuskan tersebut, saya mungkin kutip dari Mas Riki bahwa kolaborasi ya. Ya, jadi kolaborasi internal eksternal. Nah, di kita sebagai external party ya kita bersiap untuk kolaborasi untuk membantu customer kita untuk menentukan kira-kira roadmap, blueprint mau kayak gimana. Ya, don't worry terhadap bahwa obligasi yang harus dilakukan kepada Fortinet, ya syukur-syukur sih yang dibeli Fortinet seperti itu kan. Tapi kalau enggak pun juga kita dengan senang hati untuk membantu membuat satu roadmap, satu blueprint seperti itu kan ya. Kedepannya mau kayak gimana dan ya ini membutuhkan satu era keterbukaan daripada customer juga. Ya, karena kadang-kadang waktu kita ingin membantu membuat roadmap, blueprint, tapi kadang-kadang ini security, kadang-kadang agak takut-takut gitu loh, open-openannya agak takut gitu kan. Nah, jadinya kalau agak takut-takut gini, kita kasih solusi pun juga jadi takut-takut kan seperti itu. Jadi nggak nyambung seperti itu kan. Tapi don't worry, saya rasa bahwa kolaborasi itu yang penting sekali, baik itu eksternal maupun internal. Internal pun juga kolaborasi juga banyak sekali. Kita bicara tadi mengenai user, mengenai aplikasi, mengenai networking. Ya internal itu pasti juga punya beberapa bagian itu kan seperti itu. Jadi roadmap definitely bukan suatu hal yang rumit ya selama kita bisa kolaborasi. Kemudian peran SASE ya. Banyak SASE itu saat ini SASE itu sebenarnya memaksakan semua traffic itu harus lewat dia dulu gitu loh ya sebelum dia bisa mengakses ke tempat yang lain atau kayak gimana pun seperti itu. Nah tapi tidak semua konsep SASE saat ini itu again ya saya selalu ingin menambahkan S lagi seperti itu karena belum tentu semuanya itu adalah berangkat dari secure. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya ingin menggunakan SASE, ya kan karena itu semuanya traffic harus ke sana lagi, nah di-inspect dulu, nah kita juga harus hitung-hitungan nih, apakah kita misalnya semuanya harus lewat itu dulu, apakah itu bakal jadi bottleneck apa enggak, kita harus hitung. Gitu. Nah kalau semuanya harus ke sana, itu bisa jadi bottleneck. Ya, tapi kalau misalnya enggak, ya terserah kita. Jadi kembali kepada kita, pendekatan kita, mana aja yang mau dilewatin ke SASE, mana yang enggak, atau semuanya, itu kembali kepada pendekatan masing-masing daripada kebutuhan satu perusahaan. Gitu. Oke, berarti memang tidak ada, kalau kita tanya roadmap mungkin memang berbeda tiap perusahaan, tapi nanti Fortinet bisa kali ya dia bantu-bantu perusahaan untuk menyusun roadmap atau juga melihat apa kebutuhannya dan apa solusinya gitu. Jadi seperti kita mau ke Bandung kan nggak berarti harus lewat tol terus kan gitu, pasti ada alternatif lain. Nah yang penting sampai di Bandung seperti itu. Dan cuman mau versinya versi murah, versi sedang, versi mahal, nyaman atau enggak seperti itu, ada opsinya. Itu pilihan. Tapi tujuannya sampai seperti itu. Ya. Oke. Ya, saya pikir sudah cukup menjawab pertanyaan tersebut. Mungkin pertanyaan kelima ya, atau mungkin pertanyaan terakhir ya, karena kita udah hampir jam 12. Oke, pertanyaan kelima.
Oke, mungkin sama deh, best practice dan best arsitektur terbaik untuk konsep Zero Trust ini. Penampakan dari Sama kayaknya posisi itu. user bias. Ya, kayaknya mirip nih ya. Jadi mungkin gini aja, kita jadikan ini Kita skip aja sebagai kayaknya. di skip aja. Oke. Ada satu lagi mungkin ada yang bisa dipilih Mungkin lagi. saya ada lihat di Q&A ya, ini ya, mungkin kalau boleh. Yang mana Pak? Silakan pilih Pak. Kebetulan di terakhir ini saya ada lihat pertanyaan dari Pak Jimmy ya, Pak Jimmy Oke. Agung Gunawan menyatakan bahwa untuk preventif mungkin sudah banyak metodenya dan tata kelolanya. Untuk kejadian memecahkan masalah setelah terjadi serangan yang berhasil, apa yang harus dilakukan? Step-stepnya dan dukungannya apa aja? Mungkin ini bisa dibantu Ya, jawab menarik nih ya. Ya, Pak Riki atau Pak Darto ya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal preventif, tapi kalau gimana ketemu nih kejadiannya gitu, bagaimana? Siapa? Pak Darto, kalau udah kejadian nggak Pak? Atau punya regulasi? Amit-amit ya. Amit-amit kena gitu, apa regulasi dari Petrusi gitu? Jangan Pak. Sorry Pak, itu spesifiknya ke pertanyaannya spesifik ke Kami terjadi cyber security incident gitu Pak. Apakah ada polisi yang telah yang sudah ditetapkan? Udah jadi di kita kan kita termasuk enterprise dan corporate company. Jadi terkait dengan hal ini sudah ada beberapa SOP yang kita sudah establish ya. Jadi tentunya kita ngelihat bahwa kita harus lihat pertama root cause-nya nanti gitu. Kalau ada kejadian itu root cause-nya sebenarnya di mana. Yang paling penting adalah bukan sekedar tujuannya adalah mempunishment orang, tapi lebih ke lesson learn. Dari sana kita lebih ngelihat poinnya adalah apa yang kurang. Apakah justru bisa jadi ini adalah sesuatu yang memang di kitanya yang mungkin masih lemah ya. Di kitanya mungkin perlu penambahan security yang lebih bagus gitu. Jadi kita bukan sekedar ngelihat victim, bukan itu tujuannya. Terus juga kalau kita lihat ya, kalau dulu mungkin orang ngelihat di saya sih sekarang saya ngelihat bahwa kalau orang bicara aset company lalu orang selalu sebutnya people merupakan salah satu aset company. Menurut saya satu adalah cash ataupun money, yang kedua adalah people, yang ketiga sekarang adalah data atau information. Okay. Jadi kalau kita lihat juga berbagai di IT juga muncul 10 tahun yang lalu mungkin 15 tahun lalu muncullah title CIO, kemudian sekarang bermunculan Chief Data Architect, Chief Data Officer, dan juga terkait dengan security. Ini saya yakin ke depan kalau dulu kita bicara virus ataupun serangan, mereka nyerangnya file, kemudian bergerak ke mereka menyandera file dalam bentuk ransomware. Mungkin ke depan mereka akan nyerangnya lebih ke data-data yang konfidensial, data-data di big data kita, di machine learning. Jadi menurut saya kalau sampai kejadian ya ini amit-amit ya. Kalau sampai kejadian ya mungkin kita lebih ke daripada menyerang ataupun menghakimi victimnya, kita lebih baik lebih ke perbaikan dan juga apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita improve ke depan. Jadi lebih ke lesson learn. Oke, makasih Pak Darto. Oke, mungkin untuk menyamakan dengan konteks zero trust gini, ketika memang terjadi insiden tadi mungkin ke Pak Faisal nih, Pak Bapak menyebut kalau karena zero trust karena ada segmentation-nya jadi radius blast-nya ya itu jadi lebih kecil ya. Ya, itu lebih kecil dan juga mungkin lebih mudah dideteksi itu Pak ya kalau kita udah menerapkan zero trust. Gimana Pak? Misalnya jadi pertanyaan saya, apakah dengan zero trust itu nggak cuma mencegah, tapi juga membantu kita dalam mengidentifikasi apa sebenarnya yang salah ketika terjadi sebuah insiden? Benar nggak Pak? Seperti itu. Hal yang paling penting ketika sebuah serangan dilancarkan adalah memahami dan mempelajari bagaimana teknik serangan tersebut dilangsungkan untuk prevention ke depan. Konsep microsegmentation yang mengurangi radius blast tadi bisa membantu mengidentifikasi dua hal ini dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan kalau perimeter atau segmentasi tersebut tidak ada. Nah, jadi yang kita angkat di sini dengan penerapan yang disebut dengan zero trust arsitektur dan kaitannya kepada
micro segmentation tadi, itu akan banyak membantu adalah proses dari postmortem, atau yaitu ketika kejadian tersebut itu sudah selesai berlangsung, dan itu juga bisa memperingan proses reinstatement atau pengembalian kembali kondisi situasinya seperti sesaat sebelum terjadi serangan. Nah, itu yang kita paling pentingkan sekarang. Jadi recovery time intinya, Mas Wisnu, dari pertanyaan tadi, itu dengan adanya penerapan dari Zero Trust Architecture yang diwujudkan dengan micro segmentation, bisa mengurangi radius blast yang ada, kemudian bisa membantu mengidentifikasi lateral movement yang terjadi dan juga mempelajari teknik masuk serangan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah membantu mempercepat proses reinstatement tadi, sehingga dengan 3 hal tadi recovery time kita akan jauh lebih singkat. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi mungkin menegaskan tadi bahwa dari Zero Trust juga nggak cuma mencegah, tapi juga tadi mempercepat recovery time ketika terjadi sebuah cyber security. Oke, maaf kalau saya buru-buru karena memang kita sudah 11.15, saya agak merasa bersalah kalau mengambil jatah atau jam makan siangnya teman-teman audiens. Jadi mungkin saat ini saya langsung ke masih ada closing statement sih Pak. Jadi mungkin closing statement dulu singkat aja mungkin dari Pak Faisal untuk meng-highlight tuh Pak apa sebenarnya yang ingin dikemukakan di webinar ini. Silakan Pak Faisal. Closing statement-nya, Pak. Baik, terima kasih Mas Wisnu, terima kasih Fortinet Indonesia, Pak Edwin, ada Pak Mas Riki, dan Pak Sudarto. Baik, sebagai closing di sini, kalau kita melihat Zero Trust Architecture di sini dalam sudut pandang teknologi, maka kita nggak ada bedanya dengan teknologi-teknologi yang kemarin. Jadi konsep Zero Trust Architecture di sini perlu ada kolaborasi lebih intens dari people, process, dan teknologi sehingga penerapannya bisa menyeluruh. Administrative control dengan technical control perlu berjalan bersamaan di dalam Zero Trust Architecture. Sebab itu nantinya keberhasilan dari sisi penerapan Zero Trust Architecture sangat amat ditentukan dari keseimbangan atau hubungan yang harmonis antara dua hal ini. Dan karena ini juga merupakan sebuah ongoing development, jadi dinamisasi dari penerapan implementasi dari Zero Trust Architecture tentunya akan sangat unik dan sangat spesifik per masing-masing company. Jadi mungkin boleh jadi diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang memang tertarik terkait dengan penerapan Zero Trust Architecture untuk mulai menyeimbangkan antara framework yang diberikan dari NIST barangkali atau mungkin solusi teknologi dari sisi Fortinet dengan situasional yang ada di dalam organisasinya. Itu aja Mas Wisnu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faisal. Pak Darto mau nambahin apa mau closing statement Pak terkait tema ini? Oh, masih mute Pak. Maaf. Ya, maaf Pak. Ya. Tadi mungkin sudah sering disebutkan ya, never trust, always validate and verify gitu. Mungkin saya tambahin satu lagi, prepare for the worst to secure the best. Oke. Ya. Kemudian juga untuk project-project yang ada tidak harus mahal, kita bisa cari sesuatu tools yang cost efektif dengan menggandeng partner yang benar dan partner yang memang punya expertise di sana, dan kita bisa dengan start small, kita buat quick wins dulu. Sehingga bagi manajemen kita dengan bukan coming up dengan sesuatu big bang yang mungkin investmentnya cukup mahal di awal. Kita bisa start small dengan quick wins yang ada sehingga dampaknya dirasakan dulu, kemudian kita bisa melakukannya secara berkesinambungan ke depan. Oke, siap. Terima kasih Pak Darto masukannya. Mas Riki, silakan. Kalau dari saya sederhana sih Mas, ketika memasuki dunia digital, digitalisasi gitu ya, maka kita tidak bisa berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri, maka butuh yang namanya kolaborasi terhadap semua, baik itu vendor, kemudian konsultan, kemudian teman-teman, kemudian security expert gitu. Nah, namun demikian dalam prakteknya untuk implementasi atau melakukan adopsi, kita harus kembali lagi kepada use case atau business case yang dibutuhkan dari perusahaan atau organisasi kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita adopsikan, karena gini, kebanyakan dari security project biasanya failure-nya karena ketidak alignment antara business requirement dengan security requirement. Sehingga untuk itu maka dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk bisa menyamakan perspektif dulu.
Karena pada dasarnya betul kata Pak Faisal, betul kata Pak Edwin, betul kata Pak Dato bahwa ini bukan hanya sebatas teknologi approach, tapi ini adalah sebuah approach yang holistik antara people, proses, dan teknologi. Oke, terima kasih. Pak Edwin, silakan Pak, closing statement-nya. Ya, saya mungkin nanti akan closing dengan 2 statement aja, singkat. Cuman saya mau kasih waktu saya sedikit ini untuk Pak Ricky untuk menambahkan jawaban pertanyaan terakhir kita, karena saya rasa mungkin orang juga pengen dengar nih, kira-kira kalau beli-beli gitu kan ya, bagaimana mengantisipasi kalau misalnya terjadinya breach. Terkait dengan itu kita sebenarnya sudah punya satu mekanisme sendiri Pak. Jadi kita alhamdulillah di tahun ini kita sudah terdaftar sebagai salah satu CSIRT di Indonesia di BSSN, sehingga mekanisme terhadap penanganan insiden breach itu sudah established. Dan ini sertifikasi ini pada dasarnya hanya sebatas pengakuan validasi terhadap proses yang sudah dilakukan. Dan kita sudah lakukannya dari tahun 2018-an sebenarnya. Jadi sehingga alhamdulillah sampai saat ini, dan jangan sampai terjadi insiden yang merugikan beli-beli maupun customer-nya beli-beli serta merchant-nya beli-beli. Sehingga Amin lah Pak ya. Menjalankan berbagai macam approach, mulai dari detection, mulai dari preventive, kemudian mulai dari corrective action, sehingga dari situ kita juga bisa melihat, oh ternyata patternnya, kecenderungannya attack itu ke arah e-commerce seperti ini, sehingga kita lebih preventif lebih awal gitu Pak, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Seperti saya janjikan, short statement. Terima kasih semuanya udah hadir di sini. Terima kasih Mas Wisnu, Pak Faisal, Pak Dato, ya Mas Ricky. Semua pertanyaan sangat berbobot. Kita tidak bisa jawab semuanya. Sebenarnya saya udah siapin semua jawabannya. Tolong mungkin dituliskan di feedback form. Kita tahu kontaknya, emailnya. Nanti kita akan jawab ya semuanya. Karena itu saya lihat sangat berbobot sekali pertanyaan. Sebenarnya saya udah siapin semua jawabannya, gitu. Ya, tapi Anda ingat ZTNA, Anda ingat security, ingatlah Fortinet, ingatlah saya. Ya, ini kita akan bantu semaksimal mungkin. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Edwin. Oke, nanti pertanyaan yang belum dijawab akan kami jawab via pertanyaan tertulis Pak, sambil kita ngirimin juga kesimpulan dan juga PDF dari presentasi yang tadi dikemukakan. Jadi semoga semua jawab pertanyaan tadi ada di forum bisa kita jawab semuanya. Oke, mungkin saya langsung ingin memberikan kesimpulan singkat. Tadi kan saya membuka webinar ini dengan 3 pertanyaan utama, dan saya coba menjawab itu dengan dari perbincangan yang terjadi. Jadi pertama kan apa itu Zero Trust? Zero Trust pada dasarnya kan sistem proteksi dengan pendekatan adaptif berbasis risiko terhadap agility dan proses pekerjaan yang ada dengan 5 prinsip, diantaranya microsegmentation, ada yang berguna dapat mengurangi blast radius dan juga mendapat serangan dari seminimal mungkin, dan juga menaikkan akses minimal nama tempat guna dan tepat waktu, dan membatasi lateral movement, dan juga tadi ada autentifikasi dan otorisasi. Kira-kira seperti itu Zero Trust. Dan bagaimana strateginya? Tadi minimal harus punya security gateway, baru kembangkan implementasi klien, terus mengkategorisasikan user untuk menentukan level akses, dan juga mendesain policy dan people awareness. Pasti tantangannya mungkin tadi karena kompleksitas policy karena semakin granular, jadi harus mengubah mindset dalam melihat secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi pada administratif kontrol dan cost. Tapi tadi cost relatif ya, karena kita bagaimanapun yang kita harus melindungi data yang berharga, jadi emang cost itu menjadi relatif. Tapi sebenarnya bisa dibangun dengan di atas solusi yang telah kita miliki, dan sepertinya tadi kayaknya udah bisa berani mau untuk membantu teman-teman dalam mengidentifikasi dan membangun Zero Trust arsitektur. Oke, mungkin demikian kesimpulan singkat yang bisa saya berikan. Ulasan lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa terus menyimak artikel kami di sana. Jika ingin melihat siaran ulang webinar ini atau webinar lain yang pernah kami selenggarakan, silakan cek dan subscribe di akun YouTube Info Komputer gitu ya. Semoga kita bisa makin banyak subscribernya gitu ya. KPI saya juga terpenuhi gitu ya. Kami juga menyarankan Anda semua untuk follow akun media sosial kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Info Komputer termasuk info webinar kami selanjutnya. Tadi terakhir kami juga kalau masih ada waktu berharap Bapak Ibu semua dapat mengisi feedback form agar kami dapat terus perbaiki kualitas webinar Info Komputer ke depan. Link feedback ada di layar. Sekali lagi terima kasih Pak Faisal, Pak Darto, Pak Edwin, dan juga Mas Ricky atas waktunya, atas sharing yang sangat berharga. Semoga acara ini dapat memberikan insight kepada audiens semua dan juga pada peserta CIO Forum. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.
Semoga acara ini bermanfaat dan juga sampai jumpa nanti di webinar-webinar berikutnya. Untuk penutup, saya akan menutup webinar dengan pantun bertema bulu tangkis lagi. Seperti Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti, semoga suatu hari kita bisa mengikat janji sehidup semati. Mari sukseskan program vaksinasi agar kehidupan kita normal kembali. Terima kasih dan selamat berjumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.